Sip. Nah, ini kita udah mulai buat data frame baru, data frame 3, yang mana kita udah nyari nih data-data nilai kal yang kurang dari 50. Selanjutnya kita cari banyaknya ya. df3.count. df3.count. Oke. Sip. Biar cuman apa namanya? Si yang mahasiswanya aja, namanya aja kita bisa tambahin. df3 nama atau fakultas juga boleh, bebas sih. Atau nilai kal juga boleh. Nilai kal. Ada typo Kak. Biasanya. Nilai kal. Nah, yang di bawah 50 ada 1.500. Banyak juga, tadi totalnya 3.900. Ya 40%-nya lah. Sejauh ini dia mau tanyain. Betul, ini kayaknya data asli ya. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada kita lanjut nih ke nomor 5. Banyaknya mahasiswa FMIPA. Nah, ini gimana caranya nih? Udah ngerjain? Saya mah pakai dot fungsinya tuh Pakai apa? kayak query. Query. Ya, yang tadi Query. juga yang nilai kalkulus pakai query juga. Soalnya emang belum, kan matkul tuh besok sore Kak. Sedangkan Oh, praktikumnya siang. Jadi oh belum iya, dapat PPT. lucu Saya juga ya. nyari sumbernya ke sana sini tadi waktu Oh. ngerjain tuh. Query Coba itu ada dia PPT. import ini ya, library query ya? Atau Eh, bawaan Python? Aku Pandas lupa Kak, deh. Apa? Pandas, bawaan Pandas. Oh, bawaan Pandas ya? Oh, Library-nya Pandas ya. kamu nyari di internet berarti ya? Ya. Oh, oke. Nah, sebenarnya kita bisa pakai yang udah kita pakai yang tadi udah bisa sih, yang kita selama ini udah pakai dari nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira ada ide gak? Nah, nama Discord-nya pakai fakultas, terus nanti sama dengan FMIPA, Ya, betul. sama kayak sama nilai fisika tertinggi gitu Kak. Oke, benar. Itu caranya. df4 sama dengan kita buat data frame baru, df.log. Dia kita cari berdasarkan data di kolom nilai fakultas yang sama dengan FMIPA. Nah, terus kita print banyaknya. df4. Ini kita bisa dan ambil salah satu kolomnya aja ya. Bebas mau kolom yang mana. Ambil fakultas. Sip. Nah, mahasiswa FMIPA ada 366. Ada yang mau tanyain? Gimana? Kalau nggak ada kita lanjut nih ke nomor 3. Sebenarnya TP enak ya, tinggal panggil-panggil fungsi aja. Nggak tahu nanti praktikumnya gimana. Oke, aku hapus dulu. Nanti kalau mau
codingannya aku bisa kirimin. Selanjutnya kita nomor 3 ada. Nah, di sini kita udah mulai main gambar ya. Nah, pertama adalah histogram di distribusi nilai kalkulus. Kira-kira output yang kita mau apa dari sini? Histogram. Histogram tuh gimana? Horizontalnya apa, vertikalnya apa? Nah, itu saya kurang paham. Oh, berarti kamu belum ngerjain yang 3 ya? Ngerjain sih, Kak. Nah, kalau Cuman baca histogramnya tuh kurang bisa. Nah, ini kayak statistik biasa aja sebenarnya. Histogram tuh digunakan untuk mencari frekuensi. Jadi nanti ini kan distribusi nilai kalkulus ya. Jadi nanti horizontalnya, sumbu horizontal itu merupakan range nilai kalkulus, misalkan 0 sampai 20 sampai 40. Nah, vertikalnya adalah frekuensi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di modul. Aduh, dari awal. Ntar, visualisasi. Nah, histogram. Di sumber horizontalnya adalah nilai. Kalau dalam kasus kita berarti nilai kalkulus. Dan ke atas adalah frekuensi. Kita bisa langsung gunain aja ya. Sesuai ini. Jadi kita ikutin. Jadi pertama kita harus kasih tahu dulu kolom apa yang kita mau cari distribusinya. Kalau di sini age, kalau di kasus kita itu berarti nilai kal ya. Kal.plot. Jadi fungsi dari visualisasi data di sini plot dengan parameter untuk histogram namanya hist. Nah, terus parameter berikutnya adalah bin. Di sini apa? Di sini merupakan bukan dari ini ya, bukan isi dari sumbu horizontalnya apa aja, melainkan histogramnya. Kita mau range histogram tuh yang dihitung dalam range berapa? Contohnya dalam kasus ini ya. Jadi histogram pertama, batang pertama ini merupakan jumlah dari eh, orang yang nilai kalkulusnya antara 0 sampai 20. Oke, di sini 0, 20. Terus batang kedua kita gunain batas 20 sama 40. Berarti berapa jumlah orang yang nilainya di antara 20 sampai 40. Nanti aku contohin deh. Bin sama dengan 0, 20, 40, 60, 80, 100. Terus RW. Aku ikutin dulu 0,8. Ini ada koma. Sip. Taran. Nah, ini hasilnya sama ya. Oh ya, satu lagi kita biar memperjelas butuh title. Title sama dengan frekuensi nilai kalkulus. Nah, aku mau jelasin nanti ini parameternya. Jadi R width itu merupakan perbandingan lebar. Perbandingan lebar histogram dibandingkan lebar dengan batas nilainya. Jadi misalkan di grafik ini panjang 20-40 adalah 10 unit, maka lebar histogramnya adalah 8 unit. Kita bisa lihat nih kalau kita masukin angka 1. Kita bisa lihat dia yang keluar, nah nyambung semua ya. Jadi perbandingan antara lebar histogram dengan sumbu range nilai ini satu, sama. Ini jelek, kita balikin ke 0,8.
Oke. Nah, terus selanjutnya adalah Bins. Bins ini. Ini merupakan batas. Tidak aku sebutin. Nah, kalau kita lihat di sini, range 0 sampai 20 dikit banget kan. Kita satuin aja nih sama 20 sampai 40. Jadi yang dihitung adalah range 0 sampai 40. Ini kita 20-nya hilangin. Nah, begitu juga dengan range 80 sampai 100. Ini dikit banget. Kita gabungin aja sama yang range 60 sampai 80. Nah, berarti 80-nya kita hapus. Kita lihat hasilnya seperti apa. Bukan di sini. Di sini. Nah, jadi nyatu kan dia. Tuh. Sebenarnya ini yang mau tanyain, tapi ini jeleknya. Bagusan tadi. Nanya Beans, Kak. Ya, kenapa? Jadi kalau Beans tuh kita gini kasih data yang nilainya 500 tuh ada data yang nilainya antara range 0 sampai 40 tuh ada 500-an. Gitu bukan, Kak? Ya, gitu benar. Cara baca histogramnya. Nah, cara baca histogramnya gitu. Oke, Kak. Jadi Beans tuh kayak batas-batas bawahnya gitu ya. Ya, bukan batas bawahnya, batas batangnya. Terus batangnya. Nah, Kalau frekuensi yang kirinya bisa kita ubah nggak, Kak? Yang eh, sumbu Y. diubah gimana contohnya? Jadi kan ini range-nya 250-an. Nah, Kita ingin ngelihatnya 100-an gitu. kayak nggak usah deh. Dia harusnya mungkin ada ya. Ini kan nih dalam fungsi ini ada beberapa parameter ya. Contohnya Ada ada banyak, Kak. kind, beans, dan airwidth dan title ini merupakan parameter. Nah, bisa jadi ada parameter yang mengatur gimana ya, selangnya gitu, stepnya berapa gitu. Nah, cuman aku belum coba mengekspor sih. Untuk plot ini ada ke parameter yang untuk mengatur stepnya. Gitu, mungkin ada. Bisa dicari di internet mungkin. Gitu. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nomor 2. Halo, ada yang ngomong? Enggak, Kak. Enggak ya? Bergumam. Oh, oke. Okay. Nah, selanjutnya nomor 2 diagram batang horizontal. Banyaknya mahasiswa masing-masing fakultas. Nah, ini agak menarik nih. Kalau kayak gini berarti kita maunya outputnya gimana? Horizontalnya apa, vertikalnya apa? Ini batang horizontal ya. Batang horizontal itu gini. Nah, ini batang horizontal. Nah, kalau dalam kasus kita maunya gimana? Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa? Sumbu kalau saya sih, Kak, Berarti kamu udah mulai ya buat ini. ya udah beres semua, Kak. Oke, oke. Cuman ada bolong-bolong doang. Kalau saya sumbu X-nya tuh pakai fakultasnya, Kak. Terus sumbu Y-nya Jumlah. Nah, nampilinnya gimana? eh, kalau df dot plot dot bar saya tuh bentuk bentuk plotnya tuh di luar, Kak, bukan di dalam fungsi, bukan di dalam argumennya gitu, Oh, semuanya tuh. pakai log. Ya, df.log. Oh, df.log ya? kalau pakai plot, Kak, Oh, plot. ya df.plot. Gimana tadi? dot. Nah, nggak di dalam dalam room. Saya mah nentuin jenis itunya tuh Tapi langsung ini, aja dot plot dot dot itu apa sih bar. oh, dot bar gini. Nah, baru fungsi. Nah, gitu, Kak, saya mah. Si, apa? Tapi kalau saya tuh nyari dulu apa sih, nyari dulu jumlah datanya dulu, Kak, sebelum ke sana tuh. Jumlah Ini kan datanya ini gini. dimintanya angka. Nah,
Kalau saya pakai len. Kalau tadi kan kakak ngajarin pakai count. Hmm. Nah, tapi kan kalau Saya mah kalau saya. kalau lo nanti yang keluar Oh, 4.000. sebentar ya kak, saya kirimin ke kakak deh. Nggak usah, nggak usah. Kita Sebentar. langsung aja bahas ya. Jadi DF kita pakai value counts di sini. DF yang kita pengen hitung kan berarti masing-masing fakultas ya. Kita value counts kan tadi harus ditinjau nih. Kolom mana yang mau dihitung. Kita mau yang hitung kolom fakultas. Fakultas dot value. Nah, terus kita pakai plot dari hasil value counts ini. Tipenya adalah bar kind sama dengan bar H, bar horizontal ya, bar H. Nah, title-nya sama dengan sorry, bar sama dengan apa nih, frekuensi mahasiswa. Oke, kita bisa lihat di Ransel. Nah, lalu, nah nyatu kan ya. Jadi ada yang kurang di sini, yaitu kita harus pakai matplotlib import matplotlib .pyplot kayak yang ada di modul sih. Plt. Jadi kita manggil library matplotlib.pyplot ke dalam kelas plt. Nah, fungsinya apa? Kita menyediakan dia ruang untuk figure. Jadi nanti si diagram ini akan mengisi ruang yang udah disediakan di atasnya. Ini juga t.figure. Dengan ini jadinya nggak nabrak. Tuh. Ini udah 10:30. Kita sebenarnya ini sama aja ya. Yang berikutnya untuk nomor 3, bar H ini tinggal diganti pi aja. Pi, nanggung lah. Nah, kan jadinya pi. Tuh. Nah, terus untuk yang nomor 4, kira-kira jawabannya apa? Berdasarkan diagram pi dan diagram batang horizontal, manakah fakultas dengan mahasiswa terbanyak? Itu nanti aja deh. Nanti kalian bisa lihat. Nah, tapi kira-kira diagram mana yang lebih baik dalam menampilkan frekuensi fakultas? Iya. Apa? Yang batang sih kak. Kenapa? Lebih kelihatan aja ujungnya ya, Kak. Kalau Oke. pi harus ngitung lagi. Oke, benar. Lebih kelihatan. Jadi dia udah outputnya bisa dilihat angkanya langsung, frekuensi dan batasnya jelas. Oke ya. Nah, terus scatter ini nggak ada yang aneh-aneh sih. Mirip sama yang ada di modul. Aduh, pencet. Mirip ada di modul. Jadi, nah di sini ada 2 ya. Scatter dan bubble plot. Bedanya apa? Bedanya di bubble plot kita bisa memvariasikan ukuran dari titiknya itu. Dan di mana dia itu butuh variabel ketiga. Kondisinya contohnya total. Jadi kalau scatter dan bubble plot itu dia kita define x-nya mau kolom apa, y-nya mau kolom apa. Kalau dalam 2 kasus ini
di medali, X-nya itu merupakan kolom gold, Y-nya kolom sini kolom silver gitu. Nah, kalau di bubble plot kita bisa nambah satu variabel lagi nih yang akan menentukan besar dari titiknya ini. Kalau di sini total. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian ini merhatiin tadi kan ada korelasi ya. Nah, ini merupakan scatter. Gitu. Jadi kalian kalau mau ngecek hasil korelasi benar gak sih mendekati linear, nah itu pakai scatter. Hilang. Oh ini. Udah sih, segitu ya cukup. Dan kalau mau aku kirimin jawaban TP-nya bisa. Ada yang mau tanya dulu sejauh ini? Gimana? Filan, Z, Resa? Kalau saya cukup sih Kak, atau yang lain. Iya, kayaknya tinggal baca-baca lagi sama nanti coba-coba. Oke. Resa? Aman, Kak. Aman ya. Nah, oke. Aku stop share. Oke, di code-nya.